Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopar SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar, Kabupaten Aceh Barat. Izinkan saya menyampaikan terkait materi tentang keberagaman budaya masyarakat Aceh pada mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh. Baik, untuk pertama kali saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh. Adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan membawa mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam masyarakat. Ini merupakan mata kuliah wajib yang perlu dipahami oleh mahasiswa sesuai dengan kurikulum wajib Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia. Dalam pembelajarannya, mata kuliah ini langsung dengan pendekatan praktik. Artinya, mahasiswa dituntut untuk memahami dan melakukan riset bermetode sosial. Dengan demikian, mahasiswa dibekali dengan istilah dasar dalam kuantitatif atau kualitatif. Membuat instrumen penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, uji determinasi, serta uji korelasi dan uji regresi. Adapun kemampuan yang diharapkan, yang pertama, mampu memahami dan mengidentifikasi kehidupan sosial bermasyarakat dalam masyarakat Aceh, kemudian mampu menjadi peneliti tentang masalah-masalah sosial, dan terakhir mampu menjadi konsultan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, materi pembelajaran yang dipelajari pada mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh selama 1 semester meliputi yang pertama, memahami ruang lingkup perkuliahan masyarakat dan kebudayaan Aceh, kemudian mampu memahami menjelaskan ruang lingkup masyarakat dan kebudayaan Aceh serta sejarah peradaban Aceh, mampu menjelaskan definisi kebudayaan dan wujud budaya dan unsur kebudayaan universal. Selanjutnya, mampu menjelaskan struktur dan lembaga organisasi sosial masyarakat Aceh, mampu menjelaskan tentang adat Aceh dari aspek sosiologi budaya, mampu menjelaskan perubahan sosial dan pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat Aceh, mampu menjelaskan keberagaman budaya Aceh, mampu menjelaskan hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Kemudian, mampu melaksanakan mini riset tentang masyarakat dan kebudayaan Aceh, mampu menjelaskan hubungan masyarakat dengan lingkungan dalam masyarakat Aceh, mampu menjelaskan masyarakat Aceh dan pandangan hidup, mampu menjelaskan pengaruh ilmu pengetahuan teknologi terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaan Aceh, mampu menjelaskan tentang masyarakat, kebudayaan, dan mentalitas masyarakat Aceh, dan mampu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Aceh di masa kini. Selanjutnya, selama 1 semester, pedoman yang menjadi referensi buku mata kuliah ataupun jurnal pada mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh terdiri dari pertama, Bustami Rahman dan Hari Yuswadi, tahun 2005 dengan judul Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, Hishan Muhammad tahun 2001 dengan judul Indonesia Menapa Abad 21 dalam Kajian Sosial Budaya. Yang ketiga, Senuk Urgronya tahun 1985 dengan judul Aceh di Mata Kolonial. Keempat, Badruzzaman Ismail tahun terbit 2013 dengan judul Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh. Kemudian Sopar dan kawan-kawan tahun 2023 artikel dengan judul Partisipasi Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat di Objek Wisata Pulau Banyak Aceh Singgil. Sistem pembelajaran dilakukan secara hybrid learning yang dilaksanakan secara ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab, dan studi kasus. Pada proses pembelajaran mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh, saya menerapkan beberapa metode. Di antaranya adalah student teacher, kedua student-student, ketiga student group, dan asesmen penilaian meliputi asesmen atau penilaian kuis 10%, tugas 25% terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok.
serta UTS atau ujian tengah semester 25% dan diakhiri dengan asesmen atau penilaian ujian akhir semester sebesar 40%. Pemirsa, inilah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh dengan mengangkat sebuah topik keberagaman budaya Aceh. Silakan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya. Apa kabar semuanya? Syukur ya. Semoga kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk menimba ilmu pengetahuan ya. Baik para mahasiswa sekalian, hari ini kita ketemu kembali ya dalam satu mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh. Ya. Nah, mata kuliah ini diperuntukkan kepada mahasiswa program studi sosiologi ya, untuk memberikan manfaat yang begitu besar ya, sehingga menjadi bekal ya, pendidikan atau pengetahuan bagi Anda di kemudian hari. Nah, hari ini kita akan mencoba ya menguraikan, mendiskusikan ya permasalahan tentang salah satu topik dalam mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh. Nah, mari kita lihat ya apa yang menjadi topik dalam slide yang sudah ada di depan kita ini. Nah, seperti itu. Jadi topiknya adalah keberagaman budaya Aceh. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita berdiskusi dan menganalisis ya tentang permasalahan keberagaman akan budaya Aceh ya dalam masyarakat Aceh ya, tentu para mahasiswa ada yang mengetahui ya apa sebenarnya yang dimaksud dengan keberagaman. Atau bisa juga ya Anda punya pengetahuan dasar ya tentang jenis-jenis budaya Aceh yang ada dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ya. Siapa yang bisa memberikan pendapat ya terhadap keberagaman dan budaya Aceh? Silakan. Saya, Pak. Iya. Silakan Pidia. Jadi menurut saya kalau keberagaman itu berarti Pak bermacam ragam. Ya. Bermacam ragam, dan budaya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan Aceh berarti masyarakat Aceh. Nah, berarti jika digabung berarti adalah suatu keberagaman kebiasaan yang bermacam ragam yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Contohnya seperti pesiju ataupun nanti ada tarian. Iya. Ya, sangat bagus ya pendapat dari Pidia. Keberagaman itu salah satu contoh budayanya pesiju. Ya, ada yang ingin menambahkan dari sisi kiri? Ya, silakan. Baik, saya Baisara. Di sini Baisara ingin memunculkan apa itu budaya. Nah, budaya itu hasil cipta karya atau karsa manusia yang memiliki unsur. Misalnya ada seni, bahasa, ada istiadat, dan sistem nilai kepercayaan, dan sistem mata pencarian. Oke, iya, sangat tepat ya. Nah, baik, berarti Anda sudah memahami atau punya pengetahuan ya terhadap keberagaman dan budaya ya dalam masyarakat Aceh. Nah, mari kita lihat selanjutnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini ya. Jadi ini adalah target-target yang harus kita kuasai ya, khususnya kepada mahasiswa. Nah ini. Jadi yang pertama, mampu menjelaskan pengertian kebudayaan dan unsur kebudayaan universal berdasarkan teori ya dari Profesor Kuncharaningrat. Kemudian mampu menjelaskan ragam budaya perkawinan dalam masyarakat Aceh, mampu menjelaskan ragam budaya bertani dalam masyarakat Aceh, dan mampu menjelaskan ragam budaya melaut dalam masyarakat Aceh ya. Nah ini. Oke, kita coba lihat satu teori ya tentang kebudayaan ini ya, dari Profesor Kuncharaningrat. Ya. Jadi arti kebudayaan menurut Kuncharaningrat ya, keseluruhan sistem gagasan itu. Ya. Tindakan,
dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kebudayaan itu, ya, menurut Kuncharaningrat, ya, itu diperoleh, ya, dilahirkan, ya, dipertahankan, diwariskan, ya, atau dikembangkan dalam kehidupan masyarakat itu, ya, tentu melalui proses-proses belajar. Ya. Jadi dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya, yaitu melalui proses belajar. Jadi tanpa belajar, ya, pewarisan kebudayaan itu, ya, menurut Kuncharaningrat itu tidak akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ya, melalui proses pembelajaran maka pewarisan kebudayaan itu akan terjadi dalam kehidupan masyarakat ataupun suku bangsa. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pendapat dari Malinowski, ya. Nah, ini. Oke, siapa yang bisa membantu membacakan? Iya, silakan dibaca saja. Ya. Kebudayaan menurut Malinowski, Ya. kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap hubungan hidupnya. Ya. Telah berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisinya terbaik. Dalam hal ini, Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Ya. Ini. Iya. Baik, terima kasih Cut Adira Sapitri, ya. Nah, ini ada penekanan di sini, ya, bahwasanya hubungan manusia dengan alam semesta itu dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Satu, ya, lintas budaya. Nah, kemudian yang kedua, ini dia, ya, usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup sesuai dengan tradisi yang terbaik. Nah, itu menurut pendapat Malinowski, gitu, ya. Nah, jadi kebudayaan itu, ya, lahir kebudayaan itu diciptakan, ya, itu tidak lain karena faktor kebutuhan, ya, kebutuhan daripada manusia, kebutuhan daripada masyarakat, ya. Karena kebudayaan itu pada prinsipnya adalah untuk membantu, ya, meringankan, ya, aktivitas manusia. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba lihat tentang unsur-unsur kebudayaan universal menurut Profesor Kuncharaningrat. Oke. Nah, kembali kepada topik awal tadi, bahwasanya dalam kehidupan masyarakat Aceh itu ada yang namanya keberagaman budaya. Oke. Nah, dari teori Kuncharaningrat, ya, Seven Culture Universal, ya, 7 unsur kebudayaan universal ini, ya, menurut Anda, ya, apakah mulai dari poin pertama bahasa hingga ke-7 sistem kesenian, ya, ini sudah menggambarkan adanya keberagaman dari budaya dalam masyarakat Aceh? Ada? Oke. Nah, kalau ada, mari kita berdiskusi. Ya. Yang pertama adalah bahasa. Ya. Apakah masyarakat Aceh memiliki keberagaman bahasa? Ya. Bisa dibuktikan? Bisa. Satu, bahasa apa? Bahasa daerah Simelu. Ya, satu bahasa Simelu. Karena mungkin asalnya Simelu, ya. Siapa lagi kedua? Bahasa? Oh, Anok Jame. Maisura Anok Jame. Bahasa Aceh. 3, bahasa Aceh. Bahasa Gayo. Bahasa Gayo, oke, ya. Nah, itu sudah beragam, ya kan? Lebih dari 1. Oke. Nah, sistem pengetahuan juga seperti itu. Ya. Sistem pengetahuan, ya, dalam hal bercocok tanam. Ya. Sistem pengetahuan dalam hal melaut atau mencari nafkah ke laut. Sistem pengetahuan dalam menciptakan kesenian, lagu-lagu tari dan instrumental. Ya. Sistem mata pencaharian, ya,
juga seperti ini. Ada yang sistem individu, ada yang sistem kelompok, ya, ada yang sistem menetap dan sistem berpindah sampai kepada ya sistem. Ya. Oke. Next. Ya, ragam budaya perkawinan masyarakat Aceh, ini salah satunya. Walaupun tadi disebutkan budaya ya, bahasa ya. Nah, tapi sekarang mari kita lihat keberagaman budaya. Nah, ini dari upacara perkawinan masyarakat Aceh ini. Nah, ya, ada beberapa ini langkah-langkahnya ya, 1, 2 sampai ke Tungdara Baru. Ya, baik. Ada yang bisa menjelaskan tidak salah satu dari ragam budaya ini? Ya. Nah, di kontrak kuliah kita sudah menyampaikan beberapa referensi kan? Ah, gitu ya. Dan tentu bekal untuk membaca itu sudah tersedia. Oke, silakan Cut Adira. Jadi mengenai jahrot ini kan ini ada juga di daerah kami di Aceh Barat itu biasanya jahrot, kalau di sini jahrot gitu kan. Jadi kalau pemahaman kami tentang jahrot ini ibarat kata kayak di mana ini adanya orang mau dari pihak Indo ataupun Dara Baru, pihak nanti wanita ataupun perempuan yang membuat jalan. Jalan apa yang dimaksud di sini adalah jalan untuk terjadinya peminangan atau kelamaran. Jadi jalan yang diberikan ini itu bentuk kalau bahasa kami itu ada senangki. Iya. Senangki itu kalau sekarang tuh mama comblang. Oh, mak comblang. Iya. Perantara ya. Itu kasihlah jalan untuk menuju ke rumah si pihak perempuan. Iya. Ataupun ada juga bahasa Aceh sekarang tuh pergi ke rumah si Dara Baru ataupun calon wanita yang ingin dilamar itu dengan berbagai bentuk cara membuat jahrot ini. Oke, terima kasih ya. Syahret artinya tadi membuka jalan ya. Membuka jalan ya, pihak laki-laki menuju ke rumah pihak perempuan atau yang disebut dengan Dara Baru ya, atau pihak calon mempelai gitu ya. Melake dan seterusnya ini ya. Kalau melake, meminang? Itu melamar ya Pak. Melamar ya? Melamar. Kalau Ranup Kongaba? Itu kayak sejenis. Iya. Ranum Kongaba Miss Kaneli ya. salah satu alat yang dipakai untuk meminang. Alat atau tahapan? Tahapan. Oh, tahapan. Tahapannya. Iya. Maksudnya kayak ranuk dibuatnya kayak ada yang kubiah kumat, munara dan lain sebagainya. Oke. Itu Ranup Kongaba? Iya. Oh, Ranup Kongaba. Iya. Kalau Gatip? Menikah. Oh, menikah. Iya, menikah ya. Oke. Bisa dipahami ini? Bisa ya, keseluruhannya ya. Oke. Mari kita lihat yang selanjutnya. Wah, ini enggak kalah menariknya juga ini kan ragam budaya bertani masyarakat Aceh. Ya. Aceh luas dengan area pertanian ya, di samping wilayah perairan atau kemaritimannya. Nah, ini. Ya. Yang pertama ada budaya Kejerun Belang ini. Kenduri Trun Ublang, Kenduri Padi Bije, Meseraya, Jaket Anui ya, atau Jaket Padi. Ada yang bisa memberikan sedikit tanggapan dari beberapa ragam budaya ini? Nah, coba Shirley ya. Baik, sesuai dengan judul besar kita ragam budaya, sedangkan di tempat saya ini ragam budaya untuk masyarakat bertani itu cuma ada di Kenduri Padi Biji, atau kalau bahasa kami dari anak Jame namanya belamang padi. Jadi dari beberapa tahapan Bisa diulang dalam istilah anu Jame? anak Jame namanya belamang padi. Oh, belamang padi. Jadi dalam ragam masyarakat Aceh yang di budaya yang masyarakatnya emang suku Aceh, bahkan ada Kejerun Belang, Kenduri Tron, dan Kenduri Padi Biji dan lainnya. Sedangkan di tempat kami cuma ada Kenduri Padi Biji, di mana di saat padi udah mulai mau menguning, udah hijau, itu baru ada tradisi belamang padi, di mana para pemilik, para petani yang memiliki lahan sawah melaksanakan
berdoa bersama di daerah lahan pertaniannya dengan adanya pagi. Iya. Yang merupakan rumah. Oke. Satu poin tadi yang perlu kita catat ya, bahwasanya di Kabupaten Aceh Barat Daya itu ya, oh Aceh Selatan ya, Belamang Pade ya. Iya, Pak. Ini ragam budaya apa ini tadi? Kalau di Sukoharjo mungkin kenduri padi biji. Oh, pade biji. Jadi budaya pade biji ya. Oh. Ya, ini ya. Oke, satu. Atau di daerah yang lain? Kalau di apa? Di Abdia tuh Abdia? salah satunya kayak kenduri terbulang Pak kan. Ah. Jadi sebelum menanam padi itu ada kenduri turun ke sawah. Jadi turun ke belakang. Itu biasanya dilakukan setelah pemerataan tanah sawah. Iya. Nah, setelah bajak sawah. Nah, kemudian ada kejeremblang. Kejeremblang itu adalah ketua kelompok petani. Nah, itu disebut kejeremblang. Gitu. Oke. Iya. Nah, Maisura tadi menjelaskan di sini ya. Nih ya. Tentang kenduri turun ublang itu dilakukan kalau di daerah Maisura ya. Ya. Nah, di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, Abdia itu pada saat ini lahan pertanian sawah itu sudah dibaja, artinya sudah siap untuk ditanam ya, atau ditabur benihnya, seperti itu ya. Tapi di daerah lain nanti ada yang berbeda lagi ya, seperti itu ya. Tapi perbedaan itu tidak menjadi hal yang bisa membedakan satu sama lain ya di daerah Aceh ya, tetapi yang kita lihat adalah kenduri turun ublang ya, seperti ini ya. Nah, musyawarah ini gotong royong ya. Kalau padi biji tadi disebutkan itu padi mulai berisi. Iya, berisi ya, atau bunting ya. Oke. Kemudian jaket anui atau jaket padi ya. Nah, di sini ini nilai-nilai Islamnya ini sangat kental di sini. Ya. Wajib enggak? Wajib ya. Kira-kira berapa persen itu kalau zakatnya ini Kalau yang dikeluarkan? Di daerah Miskapa, misalkan ada seseorang yang dapatnya 7 gunja. 7 gunja. Udah wajib masuk zakat. 7 gunja itu kalau misalkan 1 gunja 5 karung. 5 karung. Ya. Ya. Jadi ada nisab ya. Ada batasan atau ukuran ya, kena wajib zakat atau jaket itu ya. Nah, ini masuk dalam jaket biji-bijian ya. Jaket biji-bijian. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh uruk dan mengui ya. Ini dalam masyarakat pertanian di Aceh ya seperti ini ya. Ada pagar mistik ya sana di ditaruh apa seju ya dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan atau tidak terhadap materi yang sudah kita sampaikan? Ada? Iya, silakan Agung. Jadi saya melihat dari perkembangan teknologi dan dan perubahan-perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang ini kan kebudayaan Aceh itu terus dilestarikan oleh masyarakat di Aceh. Nah, apakah dengan adanya perkembangan teknologi seperti misalnya alat untuk bertani, kemudian cara untuk bersosialnya, ini merubah daripada kebudayaan lokal yang ada di Aceh? Iya, bagus ya pertanyaan dari Agung. Oke, sebelum kita menjawab ya atau Bapak memberikan jawaban, ada tidak dari Anda yang mau memberikan tanggapan atau jawabannya? Silakan. Bisa diulang poinnya saja supaya teman-teman yang lain lebih memahami. Dengan adanya teknologi yang sudah mulai maju di zaman sekarang ini, apakah kebudayaan lokal Aceh ini berubah
yang masih tradisional menjadi Iya. modern seperti Nah, sekarang. itu. Apakah itu Ada? ada lokal? Oke, terima kasih. Ada? Hah? Anda sudah tadi? Anda mau mencoba? Iya, silakan Nesa. Jadi dari pertanyaan Bang Agung, nah jawabannya itu semakin modernnya kita, Iya. tapi Roza juga ada Pak, kemarin ada penelitian beberapa tempat tentang kenduri belang. Nah di tempat mereka itu tidak ada menghilangkan budaya lama. Misalnya walaupun udah ada alat-alat misalnya seperti mesin, seperti alat bantu untuk pertanian, traktor dan sebagainya, itu mereka tetap mengikuti budayanya. Misalnya dalam menuju alat tersebut seperti itu, walaupun ada alat terbaru, tapi mereka tidak akan meninggalkan budayanya. Oke, dapat ya poinnya ya. Itu ya. Walaupun teknologi itu berkembang dalam masyarakat Aceh dalam hal pertanian, ya, tetapi nilai-nilai budaya, ya, sebagai karakteristik atau kearifan lokalnya itu masih tetap dipertahankan. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Agung udah bertanya. Oke, Bapak rasa ini sudah di penghujung pertemuan kita dalam perkuliahan hari ini, ya. Bapak ingin mengevaluasi ya, apakah Anda benar-benar sudah bisa menerima dan memahami ya salah satu dari poin yang kita perkuliahkan hari ini. Oke, ya, coba sebutkan jenis kebudayaan ya yang ada dalam masyarakat Aceh ya, dalam bidang pertanian. Iya, boleh. Dalam Satu saja. satu saja. Iya. Kejerun belang. Oke, satu. Oke, terima kasih. Satu. Ya, kejerun belang. Ya. Kalau di bidang melaut, satu lagi. Musekat. Melaut. Musekat. Iya, musekat itu tarian ya. Tarian, bukan musekat. Iya, karena itu lahir dari kearifan lokal melaut ya. Oke, terima kasih. Nah, baik. Di akhirnya kita ingin menyimpulkan perkuliahan pada hari ini tentang ragam budaya masyarakat Aceh. Oke, satu orang saja. Siapa yang bisa menyimpulkan? Cut Adira, silakan. Baik, dengan materi kita pada hari ini tentang budaya masyarakat Aceh, itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk kita simpulkan. Yang pertama mengenai kebudayaan, apa yang dimaksud ataupun apa definisi dari sebuah kebudayaan. Iya. Di mana kebudayaan di Aceh ini memiliki beragam jenis banyaknya, Iya. baik dari tutur bahasa, mata pencarian, serta dari gaya ataupun Passion. fashion itu banyak memiliki perbedaan dari semua di budaya masyarakat Aceh. Lalu dari ragam budaya bertani memiliki banyak juga perbedaan-perbedaannya dari segi budaya bertaninya maupun dalam budaya melautnya. Oke, iya. Terima kasih ya. Jadi terima kasih Cur Adira sudah menyimpulkan ya. Semoga pertemuan hari ini ya bisa memberikan manfaat. Bapak senang loh ketemu dengan Anda hari ini. Ya, seperti itu. Anda sangat aktif dan kreatif ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dalam kesempatan kali ini. Oke ya. Tapi ada satu oleh-oleh ya, untuk Anda ya. Nah, ini ya. Ini tugas Anda ya. Tolong nanti disiapkan ya. Sebagai pendalaman materi hari ini, dan minggu depan kita akan berdiskusi kembali, gitu ya. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga memberikan makna tersendiri untuk kita semua ya. Akhirnya Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi rekaman video pembelajaran mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Aceh dengan topik keberagaman budaya Aceh. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika
terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.